Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perjanjian Versailles penyebab ketidakstabilan politik internasional yang mendeskripsikan atau menjelaskan terkait materi pertama, yaitu Perang Dunia Pertama. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan saya Bimo Nur Ibrahim selaku anggota kelompok 3 dan akan ditemani oleh teman saya Ahmad Rafid Naufal dan Raja Mubarok. Oke, kita langsung bahas materi tentang perjanjian Versailles penyebab ketidakstabilan politik internasional. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 seharusnya menjadi solusi untuk menciptakan perdamaian setelah Perang Dunia Pertama. Akan tetapi, itu malah memberatkan kepada Jerman, terutama pihak yang kalah pada Perang Dunia Pertama, yang seharusnya itu menjadi alat untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua, akan tetapi malah menjadi daya picu untuk timbulnya kembali Perang Dunia Kedua. Pembahasan ini akan menganalisis dampak jangka panjang dari perjanjian Versailles tersebut terhadap politik internasional. Kita mulai dari pendahuluan. Latar belakang terjadinya perjanjian Versailles. Pertama, Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari 1914 hingga 1918 menyebabkan perubahan signifikan dalam tatanan politik dunia, berkontribusi pada ketidakstabilan yang berkepanjangan di Eropa dan sekitarnya, yang seharusnya menjadikan ini titik awal untuk terhentinya Perang Dunia Pertama dan setelah-setelahnya malah menjadi cikal bakal akan terjadinya Perang Dunia Kedua akibat perjanjian Versailles ini. Perjanjian ini ditandatangani pada 28 Juni 1919. Perjanjian Versailles ditandatangani dan dimaksudkan sebagai langkah untuk menciptakan perdamaian yang adil setelah konflik yang melanda dunia. Inggris dan pihak pemenang Perang Dunia Pertama menginginkan setelah perjanjian Versailles untuk tidak ada terjadi perang-perang lagi dan menghukum berat terutama kepada Jerman dan Jepang dan Italia. Lebih mengutamakan membebani menghukum Jerman, dan itu menciptakan ketidakstabilan politik internasional yang tergoncang-ganjing setelah Perang Dunia Pertama itu. Karena dari itu memicu ketegangan baru yang kita pikir ini bakal memberi efek jera kepada Jerman, akan tetapi menimbulkan amarah yang mendalam dan luka bagi rakyat, terutama masyarakat Jerman. Dan itu dimanfaatkan oleh Partai Nazi dan Adolf Hitler untuk membangkitkan semangat mereka, menggerakkan pandangan ekstremisme yang menjadi cikal bakal terjadinya Perang Dunia Kedua nanti. Pesan kita malam ini mengambil literatur review dari buku The War Against the Jew oleh Lucy Dawidowicz. Buku The War Against the Jew karya Lucy Dawidowicz menganalisis bagaimana perjanjian Versailles berkontribusi terhadap kebangkitan ideologi ekstrim di Jerman. Dawidowicz menjelaskan bahwa ketidakpuasan yang dihasilkan oleh perjanjian ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong nasionalisme radikal dan menciptakan kondisi yang mendukung munculnya Partai Nazi. Ini selaras dengan dijelaskan sebelumnya. Kalau angan-angan yang ingin diciptakan oleh pihak pemenang untuk menghentikan perang itu merupakan cikal bakal yang timbul atau yang akan terjadi, atau cikal bakal perang itu bakal terjadi lagi di Perang Dunia Kedua. Dan kita mengambil literatur review juga dari buku The Origin of the First World War oleh M. Gilfon. Buku The Origin of the First War karya M. Gilfon menyajikan analisis yang mendalam tentang penyebab Perang Dunia Pertama. Gilfon mengkaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang dengan dampaknya terhadap politik internasional pasca perang, termasuk bagaimana perjanjian Versailles tidak menyelesaikan ketegangan yang ada, malah memperburuknya. Dalam perspektif kita, secara gambaran umum, itu kita bisa konklusikan yang niatnya pengen memberi pelajaran terhadap orang yang sok-sokan mengadakan perang, malah itu akan jadi timbulnya cikal bakal kelompok atau gerakan baru yang menimbulkan
akan terjadinya perang lagi. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada namanya ketentuan-ketentuan utama dalam perjanjian Versailles. Jadi dalam perjanjian ini terdapat 3 dampak, yaitu yang pertama pemotongan wilayah strategis Jerman. Terus yang kedua ada pembatasan jumlah tentara, dan yang ketiga ada kewajiban reparasi perang besar. Kemudian kita masuk reaksi negara-negara terhadap perjanjian Versailles. Jadi di sini ada beberapa reaksi di mana negara-negara lain tidak terima dengan perjanjian Versailles tersebut. Yang pertama, pandangan terhadap pemenang. Maksudnya di sini Prancis dan Inggris melihat perjanjian Versailles sebagai kemenangan yang adil dan pembalasan atas kerugian yang diderita selama peperangan. Yang kedua, ada namanya kekhawatiran terhadap ketegangan. Di sini maksudnya seiring berjalannya waktu, beberapa negara pemenang mulai meragukan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian Versailles tersebut, yang mana mereka khawatir bahwa sikap yang terlalu keras terhadap Jerman bisa memicu ketidakstabilan lebih lanjut. Terus yang ketiga ada gelombang ketidakpuasan di Jerman. Di sini Jerman dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Versailles tersebut menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan yang meluas, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut bisa memicu gerakan politik yang radikal. Kemudian kita masuk dalam dampak terhadap politik internasional. Dalam perjanjian Versailles tersebut ada konsekuensinya bagi Eropa dan dunia internasional, yang mana perjanjian tersebut ini di sini ada reaksi-reaksi beberapa negara terhadap perjanjian Versailles. Jadi yang pertama ada pandangan terhadap pemenang. Jadi di sini Prancis dan Inggris itu melihat perjanjian Versailles sebagai kemenangan yang adil dan mutlak dan pembalasan atas kerugian yang diterima selama peperangan terjadi. Terus yang kedua ada kekhawatiran terhadap ketegangan. Maksudnya di sini seiring berjalannya waktu, beberapa negara pemenang mulai meragukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Versailles tersebut, yang mana negara-negara khawatir bahwa sikap terlalu keras terhadap Jerman bisa memicu ketidakstabilan lebih lanjut. Terus yang ketiga ada gelombang ketidakpuasan di Jerman. Maksudnya di sini di Jerman ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Versailles tersebut bisa menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan yang meluas, yang mana dari ketidakpuasan tersebut bisa memicu gerakan politik yang radikal. Kemudian dampak terhadap politik internasional. Jadi dalam perjanjian Versailles ini ada konsekuensinya bagi negara Eropa dan dunia internasional. Jadi perjanjian Versailles ini konsekuensinya ada 4 tahap. Yang pertama, mulai dari tahun 1919 sampai 1933. Ketidakpuasan di Jerman terhadap perjanjian Versailles berkontribusi pada kebangkitan Partai Nazi yang mengusung ideologi ekstrim dan nasionalisme. Terus yang kedua, tahun 1919 sampai 1945. Perjanjian Versailles menciptakan ketidakstabilan politik yang meluas di Eropa, mendorong negara-negara lain untuk mengeksplorasi kebijakan yang agresif. Terus yang ketiga, pada tahun 1920, yang mana di sini ada pembentukan Liga Bangsa bertujuan untuk mencegah peperangan, namun gagal dalam menegakkan keputusan dan menjaga kedamaian. Terus yang terakhir, pada tahun 1930-an di sini terjadilah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk menanggapi agresi negara-negara seperti Jepang dan Italia, yang mana mengarah pada peningkatan konflik internasional. Adapun kesimpulan daripada presentasi kami adalah, meskipun perjanjian Versailles ditandatangani dengan niat untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, kenyataannya perjanjian ini justru menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di pihak Jerman. Ketentuan-ketentuan yang memberatkan seperti pemotongan wilayah, pembatasan militer, dan kewajiban reparasi yang besar memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Jerman. Hal ini tidak hanya mengarah pada kebangkitan ideologi ekstremis, tapi juga menciptakan ketidakstabilan politik yang meluas di Eropa, mendorong negara-negara lain untuk mengambil kebijakan agresif dan berkontribusi pada konflik lebih lanjut. Walaupun kita mengetahui adanya Liga Bangsa-Bangsa,
yang diciptakan untuk meniadakan konflik berkelanjutan, tapi hasilnya adalah nihil. Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu meredam konflik sehingga mengakibatkan konflik berkelanjutan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya untuk memasuki pada perdamaian butuh pendekatan yang lebih bijak dan juga adil, apapun situasi dan apapun kondisinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.